Korea, 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 Korea. Sekarang semuanya keranjingan sama Korea. Nggak idolnya, nggak dance-nya, juga makanannya. Termasuk aku nih. Hari ini aku mau masak masakan Korea tapi versi diet. Lebih rendah kalori, minim minyak. Tapi tentunya enak. Aku hari ini juga workout ala K-pop idol yang terkenal hobi pilates. Jadi ini bukan video makan ubi rebus, susu doang, selada 3 helai tomat. Bukan ya guys. Look at this yumminess. Stay tuned for delicious yummy diet recipe. Kemarin lupa beres-beres. Sekarang saatnya beres-beres sebelum ngevlog biar rapi. Semuanya disimpan di wadah estetik. Ini aku juga terinspirasi dari Korean vlogger yang dapur kulkasnya itu super rapi. Nah ini udah rapi guys. Untuk menu pertama aku mau masak yang viral tapi sehat, folded kimbap. Proteinnya aku pakai salmon. Kalian bisa pakai ayam, beef atau jamur ya. Tuh, itu aku nggak pakai minyak, cuman pakai pan anti lengket karena kalori minyak itu sangat besar dan kadang empty calories. Salah satu rahasia langsing Korea tuh banyak makan sayur dan sayurnya minim pemasakan. Jadi masaknya nggak lama dan nggak sampai lodo kayak lodeh, opor, disantenin lagi. Jadi sayurnya Indonesia tuh udah nggak virgin lagi. Kelihatan simple sih, alah kok cuman beda sayur aja nih, tapi sengefek itu. Yes, karena makan tiap hari, bahkan di rumah dan restoran Korea pun diwajibkan ada sayur atau kita kenal sebagai banchan. Bagi yang udah pesimis gak enak, tenang, ini cocok kok sama lidah Indonesia. Dan menurutku cara bikinnya tuh malah lebih gampang. Tinggal potong-potong aja bayam. Terus ini bayam lokal ya, gak usah bayam aneh-aneh, murah beli di pasar. Terus aku juga pakai wortel dan cambah. Nah untuk sayurnya cara masaknya aku kukus biasa di steamer. Metode mengukus itu paling sehat dan menghindari minyak banyak yang kalorinya tidak diinginkan tentunya. Lah misalnya kalau rebus gimana? Nah merebus sayur itu biasanya bikin banyak kehilangan vitamin. Dan semakin lama sayuran mendidih semakin banyak juga nutrisi yang keluar ke dalam air. Jadi sayurnya vitaminnya luntur gitu. Kalau kukus sih enggak, karena enggak kontak langsung sama air sayurnya. Terus matangnya juga bisa lebih terkontrol karena nggak suhu tinggi. Bagi yang tanya, aku kok fobia minyak? Nggak juga sih. Nih aku pakai biji wijen sebagai pengganti healthy fat aku. Nih lihat kalori perbandingan biji wijen sama minyak. Bukan perkara kalori aja sih, tapi makronya itu loh. Seperti fiber, protein, dan fatnya juga beda ya. Ini healthy fat sama fat yang kurang healthy. Terus aku bumbuin pakai kecap asin dan minyak wijen. Lah, katanya nggak boleh pakai minyak. Kali ini boleh karena minyak wijennya nggak dipanasin, jadi lemak baiknya itu tidak rusak karena pemanasan. Dan juga aroma wijennya itu nggak hilang, jadi kita nggak perlu pakai banyak-banyak minyak wijen, hemat kalori juga, hemat uang juga, terus bawang putih dan cabai bubuk. Udah, sayur rebusnya sudah matang, hati-hati panas ya. Ini sayuran atau banchan, di Korea dikenalnya sebagai banchan. Ini udah hemat kalori banget. Minus 200 sampai 480 kalori dari sayuran masakan yang ada di rumah kamu atau di restoran. Kok bisa? Karena cara masaknya itu beda. Tumis jadi kukus, terus pergantian bahan nih. Alias gak ditumis pakai minyak segalon sampai makan sayur aja. Kadang itu tenggorokan kalian serik kan? Aneh tuh, sayur Indonesia. Nah part tersulit di resep ini cuman mindahin sayur yang udah direbus satu-satu. Terus kita bumbuin pakai bumbu kita tadi. Nah ini sayurnya masih panas, jadi bawang putih mentahnya itu nggak bakal langu. Malah enak banget kalau kalian memang suka bawang putih. Oh iya, kalian tahu kan kalau bawang putih mentah itu memiliki banyak efek kesehatan yang positif untuk jantung, pencernaan, mencegah infeksi, dan virus. Nah, itu tuh yang mentah ya guys, maksudnya bukan bawang putih yang udah mateng digoreng, apalagi yang bawang putih goreng. Aduh, nggak banget.
Nah, ini aku mau lipet-lipet kimbapnya. Ini lagi viral nih di K-drama Extraordinary Attorney Woo. Tinggal disusun aja, ini juga mulai dijual loh di restoran Korea yang ada di Indonesia dan mahal banget, ada yang 100 ribuan. Padahal kalau bikin sendiri murah kan? Terus digunting satu sisi, dilipat ke atas, kanan, dan ke bawah. Kalau mau buat bekal bisa di-wrap ya. Proteinnya juga bisa kalian ganti yang affordable, terus kelihatan enak. Padahal ini di bedah nutrisinya, kalori, fiber, protein itu sehat sekali doh, dan juga rendah kalori. Terus kita potong kayak gini nih isinya. Simple, enak, warna-warni gizinya, dan juga cocok buat bekal. Sayurnya juga gak sayur rebus biasa yang gak ada bumbunya yang bikin penderita itu loh. Nggak enak ini. Ini sih praktis banget. Tips bagi orang tua ya, kalian tuh mesti kenalin rumput laut ke anak kalian. Dijadiin bekal cocok, sehat banget, umami. Jadi setidaknya mereka tuh ada gizi yang masuk gitu loh ke badan dan rasanya enak juga daripada mereka jajan di depan sekolah tuh yang mayoritas gorengan dan gulanya tinggi, minyaknya juga tinggi. Ayo teman-teman di rumah, ngeklik video ini niatnya apa, diingat-ingat lagi. Ayo buka. 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 Tuh gerakannya cuma gitu doang guys. Ih berat banget. Oh my god. Terakhir guys. This is it. You can do this. Ayo buka lutut. Yeay. Oh my god guys. Aduh sampai keringetan. Gak karu-karuan nih guys. Sambil masak lunch, aku mau ngomongin Korean culture dan standar beauty di sana sih. Kurus, tinggi, putih. Dari standar badan tuh mereka ada yang namanya BMI. Tuh rumusnya seperti ini. Dan aku kasih contoh, aku 160 cm dan 55 kg. Jadi perhitungannya hasil BMI ku itu 20,1. Kalau dimasukin ke tabel ini, aku termasuk yang normal weight ya. Kalau K-pop idol atau K-drama artis tuh wajib BMI yang below normal. Jadi BMI-nya itu skornya di bawah 18,5. Kalau ditimbang terus nyampe BMI normal udah pasti dimarahin, disuruh turunin berat badan, gak tau gimana caranya, pokoknya harus turun. Jadi harus underweight. Cuman gitu doang? Enggak. K-pop idol harus underweight dan punya hourglass shape. Padahal secara logika kalau underweight itu pasti susah punya pinggul dan pinggang karena ya memang tingkat lemak tubuh itu sangat rendah. Mau punya pinggul dari mana? Nggak bisa dong lah. Terus kok bisa K-pop idol favoritku bisa punya pinggul dan hourglass shape? Jawabannya mereka itu kadang dipaksa pakai hip pads. Jadi meskipun kalian lihat video ini ya body kalian gak akan kayak K-pop atau kayak drama artis gitu ya, karena mereka gak makan ini guys. Walau sama Koreanya tapi beda jenis sih. Ya maybe mereka makan mukbang di live show, reality show, mukbang, but not every day. Every day mereka tuh makanannya pasti low kalori, bahkan gak manusiawi, bahkan ada yang makan selada 3 lembar doang. Yang mereka makan di asrama itu gak diliatin guys di live show. Lanjut masak, aku yakin ketika aku ngomong ini ada dua kubu. Kubu yang lanjut nonton karena mau realistis, atau kubu yang close video karena sedang nyari cara diet selada 3 lembar. Gak apa-apa, semua orang ada waktunya sendiri-sendiri untuk jadi realistis. Karena aku dulu juga tipe yang mau ngikutin cara mereka yang cepet. Untungnya aku tuh 1 jam aja udah nyerah. Nah dalam kasus ini menyerah itu bagus ya, supaya gak halu. Nah di sini mie-nya aku pakai mie ubi karena emang resep Korea tuh begitu. Ternyata rasanya dan teksturnya sama banget kayak rasa shirataki. Padahal shirataki tuh kalorinya cuma separuh deh. Tahu gitu aku beli shirataki aja ya, tapi nggak apa-apa. Ini mie-nya direbus seperti biasa. Nah di sini biasanya ditumis pakai minyak banyak ya di resep aslinya. Dengan metode pengurangan minyak, aku tuh udah mengurangi kalori masakan ini 200-400 kalori. Karena nggak pakai minyak, langsung aja masukin saus kecap-kecapan, kecap manis, biji wijen yang aku bikin pas ngoceh tadi. Terus proteinnya aku pakai paha ayam filet, tambahin air. Tenang, ini ayamnya bakal mateng kok meskipun tanpa minyak.
Makanya aku potong kecil-kecil aja, terus kalau kurang air bisa tambahin lagi ya. Aduk-aduk, masukin minyak. Tips supaya praktis ya, aku tuh pakai sayuran dari bancan tadi, jadi sayurannya nggak terlalu harus masak lagi. Jamur kuping udah direbus, irisan telur, dan udah jadi deh. Ini mau makan sama suamiku yang lagi masa penyembuhan habis kena musibah ditabrak orang. Jangan kaget ya, dia diperban. Makan. Panas. Ada kimchi, mau nggak? Kimchi, my favorite. Kayak kimchi, jadi rasanya fresh di tengah-tengah. Enggak. Kayak beli di restoran Korea enggak? Oh ya. Kalau di restoran Korea guys, ini tuh bisa jual 80.000. Kalau di yang premium 150.000. Lebih gampang banget bikinnya di rumah. Ini berapa? Harganya belum ngitung. Nggak lupa biar tambah serat, aku tambahin bancannya tadi. Tuh, dimakan ini cocok. Habis makan, minum kopi di rumah nih. Biasanya suami selalu bikin kopi di rumah biar hemat, karena dia hobi kopi juga. Jadi bikinnya tuh lumayan ala-ala technical gitu ya, kayak barista diatur-atur suhu segala. Iya. Soalnya kita tuh belum punya espresso machine, jadi masih nabung nih. Doakan ya biar cepet punya. Ini dia bikin V60 Coffee namanya. Aku tahu sih di Korea itu banyak kopi yang rasanya lucu-lucu, tinggi kalori kayak di Indonesia. Tapi mereka itu di Korea lebih suka minum kopi hitam loh daripada susu-susu yang berkalori tinggi. Jadi at least kalori mereka itu bisa direm di area ini, karena kopi hitam tuh 0 kalori kalau tanpa gula. TW nih berangkat pilates. Tiru-tiru Jennie Blackpink. Ini susah sih, ini aku baru cobain dan banyak teknik aturannya. Mbak, banyak banget. Dan memang harganya nggak murah ya. Ini start 400.000 kalau di kota besar. Kalau kalian mau cobain pilates tanpa alat, bisa ke YouTube Olahraga yuk ya. Sumpah habis pilates nih lapar banget. Nah, meski aku pilates kayak Jennie Blackpink, apakah badanku bisa kayak Jennie Blackpink? Enggak ya, genetik beda, posisi tulang beda, posisi lemak di mana itu juga akan beda tiap manusia. Jadi meskipun kamu lakuin workoutnya, jangan lupa lagi kalau mereka itu latihan ngedance harus perfect, harus kompak. Jadi mereka juga ngedance cardio 6 jam sehari. Bayangin kalian lari 6 jam sehari dan tiap hari. Dan biasanya nggak ada waktu makan karena mereka terlalu sibuk. Mungkin mereka juga sering skip meal saking sibuknya. Padahal makanan Korea tuh sebenarnya udah sehat-sehat dan enak-enak loh. Apalagi kalau udah tahu triknya cara untuk hemat kalori. Di masakan ini lagi-lagi aku nggak pakai minyak, pakai bumbu sama gochujang kecap. Ini sayurannya juga jangan lupa ya. Tenang, ini ada healthy fat bergizi dari protein, dari tahu, dari telur. Please jangan samain body goals kamu sama K-pop idol atau K-drama artis, kecuali ya memang kamu pengen punya pekerjaan jadi mereka gitu, pengen jadi idol. Ya konsekuensinya harus diterima, beauty dan body standard tidak realistis. Kalau misalnya kamu masih dinilai kurang, ya nanti akan dilakukan operasi plastik berkali-kali, tiap comeback harus operasi, dan perawatan filler, botox, laser itu udah jadi langganan ya. Dan kamu juga harus terima dan lakukan kewajibannya. But I really hope semoga suatu saat standar kecantikan bisa berubah jadi lebih realistis ya. Tuh saatnya makan yang realistis aja deh. Makan. Jangan lupa sayur.
Enggak, apa dikasih? Dikasih cocolan. Jangan lupa kimchi. Kimchi 1. Coba. Masakan. Nggak enak. Kimchi enak nggak? Nah, Lumayan. lebih enak nggak pakai. Ini japchae hari ini yang tadi siang. Duduk lagi. So that's it for today. Kalau makanan diet bisa enak, ngapain kamu diet? Tapi Makan nggak enak. sorry tadi salah apa ya? Kalau sebentar. Wahli. Kalau diet bisa makan enak. A few moments later. Cuma sih. Kalau diet bisa makan enak. One eternity later. Wes. Kalau makanan diet bisa enak, ngapain kamu makan enak tapi nggak diet?